Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala murni wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah la binikmati tatimmus sholihat. Sob, ini ada yang dahsyat sekali. Bagaimana kalau Anda nyerahkan mobil ke leasing nggak kuat bayar, terus apa konsekuensinya? Ternyata ada, sob. Jadi jangan sembarangan nyerahkan kendaraan Anda ke leasing, ke finance ya. Ke finance tanpa Anda tahu, tanpa ada perjanjian apapun di belakangnya, karena itu akan berdampak buruk pada Anda dan bisnis Anda dan keseluruhannya gitu. Dan Anda akan kena proses ini juga tuh bisa kena gugatan juga ini. Ini salah satu contohnya dari Pak Evi Farida, perempuan apa laki nggak tahu saya. Assalamualaikum Pak, mohon pencerahannya. Saya kredit mobil karena pandemi saya kembalikan, bukan ditarik paksa. Waktu restrukturisasi saya tidak dapat surat, langsung dapat perjanjian baru. Waktu pelelangan saya juga tidak dikasih informasi. Saya malah masih punya hutang 54 juta dan kalau BI checking saya juga sudah lapor ke LPSK, malah kena BI checkingnya. Tapi pihak leasing menolak pengajuan saya di LPSK. Saya harus tempuh jalur mana lagi? Jadi ini akibatnya itu. Jadi Anda harus tahu dulu bedanya leasing itu menyewakan, sewa guna namanya, sewa kendaraan atau apapun. Tapi kalau finance ini pasti kenanya ke finance. Finance itu ada beda lagi. Finance itu pembiayaan gitu. Jadi suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala dan tidak disertai dengan hak opsi. Jadi kita finance itu memberikan kita uang untuk pembiayaan barang kita mau mobil, mau apapun terserah itu. Nah, itulah makanya ketika barang Anda atau mobil Anda diserahkan ke finance segala macam-macam dan dia akan lelang gitu loh. Padahal pada posisi lelang pun kadang kita tidak tahu berapa hasil lelangnya gitu loh. Jadi kalau dihitung contoh ada orang udah kredit 3 tahun, 2 tahun udah dicicil sama dia, kurang 1 tahun dikembalikan ke leasing, malah dia punya hutang. Padahal kalau dihitung ya antara DP down payment dengan cicilan dia itu hampir sama, sudah menyamai pokok gitu. Nggak fairnya lagi ketika dia ngelelang atau apapun itu Anda tidak dapat informasinya sama sekali berapa hasilnya. Mungkin kadang-kadang itu ada permainan oknum-oknum di dalam sehingga harganya direndahkan sama sekali, sehingga Anda masih seolah-olah berhutang, dan hutangnya nggak kecil lagi, masih 54 juta. Coba bayangin, padahal dia udah cicil udah cukup lama gitu. Nah, itulah akibatnya. Terus dia lapor ke LPSK, itu bagus sudah lapor LPSK. Cuman Anda nanti ke depan minta gini loh, apa yang dilakukan kalau terus yang paling parah lagi di BI checking itu akan muncul selama si leasing itu tidak mencabut gitu. Dan Anda mau ngelapor ke BI kemana-mana, kalau Anda ngomong segala macam-macam itu tidak bakal tanggapi. Karena apa? Dulu saya pernah lakukan itu. Hanya bank itu yang lembaga untuk pembiayaan itu yang mencabut. Kalau nggak bisa, sob. Dulu pernah saya salah tuh, ada orang Bekasi kartu kredit dan ini saya ditolak terus ketika saya masih main riba ya. Saya ditolak terus. Ternyata namanya sama, tanggal lahirnya hampir mirip gitu segala macam. Yang beda adalah dia sekarang di Bekasi, saya di Bali gitu. Dan beda orang gitu. Hutangnya nggak banyak, cuma berapa juta gitu. Saya lunasin pun 2-3 juta, lunasin pun nggak bisa. Akhirnya saya ketolak terus. Akhirnya saya udah ngelapor BI, udah laporan, udah ngomong, udah ketemuan dengan orang BI, ternyata nggak bisa. Tetap aja nggak bisa gitu. Tapi intinya saya minta hanya dapat surat dari BI bahwa ini saya udah ini berbeda orangnya gitu. Dapat seperti itu. Nah, itu yang akhirnya bank bisa ngeloloskan kredit saya. Dan setiap saya ngajukan pasti saya ditolak gitu. Karena apa? Karena catatan tadi gitu. Padahal nomor KTP beda gitu, yang sama aja tanggal lahir, terus nama sama gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu. Jadi Pak, terus jadi Anda kalau minjem kemanapun mungkin bisa selamanya gitu kalau itu nggak diselesaikan gitu. Nah, itu mereka menyandra Anda gitu dengan cara itu seperti itu dan memaksa Anda untuk bayar 54 juta tadi gitu. Ada malah kasus lainnya lebih besar lagi gitu. Nah, ini yang konsumen tidak punya pilihan selain pasrah gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Kalau Anda berani, Anda bisa melakukan banyak hal ya. Pertama, minta mediasi ke OJK dan yang lainnya gitu. Jadi buatkan surat bahwa jelasin kronologinya bahwa kita seperti ini bla bla bla, Anda tidak lelang, tidak tahu harganya, tidak ada lelangnya berapa, terus masalahnya minta OJK tembusin, OJK-nya tembusin
ke finance-nya bukan hanya di situ aja tapi sampai ke pusat gitu. Udah gitu tembusin kalau bisa ke kepolisian segala kalau memang gimana. Emang agak-agak jauh sih tapi nggak masalah itu karena itu kan ada indikasi kayak pemerasan, penipuan gitu segala macam-macam. Nah kalau anda berani laporin aja nggak apa-apa secara pidana juga gitu kalau anda berani ada waktu gitu. Terus cap yang efektif lagi apa ya, gugat gitu kalau anda ada waktu, gugatan sederhana itu biayanya nggak mahal kok, so paling di bawah 1 jutaan gitu, 500 ribuan sih katanya, itu 25 hari harus putus gitu. Jadi lakukan gugatan sederhana ke finance tadi, ke lesi finance tadi. Cuman kadang-kadang ya mau gitu ya, anda harus hati-hati, kadang-kadang ada di gugatan itu harus dicantumkan nilai kerugiannya. Ada beberapa sahabat saya tidak nyantumkan kerugiannya, padahal ketika sidang final itu disalah-salahin, dikasih PHP sama hakim, ujung-ujungnya karena tidak ada gugatan, tidak ada kerugiannya, tidak ada faktor yang dirugikan berapa, akhirnya apa? Jadi yang dimenangkan si finalnya itu. Itulah permainan seperti itu, nggak ngerti ya. Kapan hari saya juga dampingi warga, ternyata apa? Ternyata di perjanjiannya itu sidangnya bukan di Bali kalau ada gugatan, tapi harus di Jakarta Timur. Bayangin loh, masa harus di Jakarta Timur? Akhirnya apa? Ya nggak diteruskan sidangnya karena pengadilan ini tidak berhak gitu loh. Jadi banyak hal-hal kecil yang menyebabkan kita kalah kadang-kadang gitu. Jadi itu aja, laporkan ke OJK pertama. Kedua kalau berani ya itu lakukan gugatan sederhana gitu. Kalau bisa negosiasi. Nah, tapi Anda udah dalam pihak yang kalah karena Anda udah nyerahkan kendaraannya. Coba kalau Anda belum menyerahkan kendaraannya, Anda negosiasi di awal dulu dan buat perjanjian di awal bahwa nama kita bersih, bahwa ini menurut kalau saya serahkan tidak ada konsekuensi hukum di belakang harinya gitu, bahwa tidak akan ada tuntutan ininya segala macam-macam gitu. Kalau itu udah tanda tangan baru ada selesai. Jadi hati-hati ya kan, banyak kalau nggak mampu serahkan aja ya, serahkan, tapi belakangannya Anda sengsara habis-habisan gitu. Dan Anda bisa jadi bahan-bahan peresan gitu. Malah kadang-kadang ketika menyerahkan segala macam-macam, makanya kalau saya tidak setuju kalau ketika ditarik debt collector Anda serahkan gitu. Kadang-kadang itu tadi kan banyak kejadian, 7 yang ditarik oleh debt collector, yang 3 yang dilaporkan ke si leasingnya, 2-nya lagi dijual, kan udah nyantai, itu bahasa biasa gitu. Makanya selamanya Anda akan punya hutang terus, di BCK akan muncul terus gitu, tidak selesai-selesai. Jadi Anda akan kesulitan untuk apapun gitu. Tapi semoga aja Anda tidak main riba lagi lah, kalau saya sih sarannya seperti itu. Jadi intinya jangan mudah diserahkan, apalagi dengan putusan MK yang terbaru. Terus kalau Anda serahkan, terus Anda setuju diserahkan ke si leasingnya, tapi leasingnya tidak proper ya, sehingga si finalnya tidak proper, tidak melakukan tindakan yang benar, lelang seenaknya dengan harga berapa gitu loh. Harga 10 juta dijual atau cuma 3 juta atau berapa, realnya 5 juta, ya udah yang penting laku, Anda masih punya hutang gitu. Jadi jangan sampai ketika Anda serahkan Anda masih punya hutang, ketika Anda dipaksa oleh DC Anda nyerahkan Anda masih punya hutang. Itu yang perlu Anda garis bawahi ya. Demikian ya, saya kalau memang Anda ragu-ragu segala macam-macam, ada khawatir atau apapun, join aja di WA grup SKDA. WA saya 0815575004 kali. Kalau ini bermanfaat, bayar saya mahal dengan doa terbaik dan Al-Fatihah kalau Anda Muslim. Terus SKDA itu no syarat, so siapapun boleh masuk. Terus doakan saya, mudah-mudahan cita-cita saya membuatin bank wakaf dan Uber Max bisa jadi setara Gojek bisa terwujud. Demikian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.